Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Ketika Jokowi dihina, hanya Bu Mega, ketum partai yang berani membela. Ditulis oleh Alifur Rahman. Jujur, saya heran ketika melihat banyak orang begitu mudahnya nyinyir kepada Bu Mega. Seolah kesedihan Bu Mega melihat Jokowi dihina dan dicaci oleh orang lain, dianggap hanya drama politik. Apalagi ada yang mengatakan ini hanya pengalihan isu dari baliho Puan yang ternyata menuai kritik dari publik. Bagi saya, Bu Mega adalah ketua umum partai yang tidak suka memanfaatkan situasi demi drama politik. Ketika kantor PDIP diserbu dan membuat kadernya meninggal dunia, Bu Mega tak tampil memberi pidato provokatif dan menganggap diri dizalimi. Ketika kader PDIP dikeroyok oleh preman-preman FPI, Bu Mega justru menginstruksikan agar kadernya tetap tenang dan tidak emosi. Kader yang dikeroyok itu pun diberi penghargaan oleh Bu Mega. Padahal PDIP dan FPI jelas tak sebanding, baik dari sisi jumlah pengurus ataupun prestasi. Kader PDIP banyak yang jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, anggota dewan bahkan jadi presiden. Jelas tak sebanding dengan FPI yang ketuanya jadi narapidana. Tapi sebagai partai penguasa yang terbuka bagi Bu Mega untuk mengklaim partainya dizalimi, itu pun tidak dimanfaatkan. Berkali-kali kantor PDIP diserang orang tak dikenal, diteror. Itu juga aneh, partai penguasa dan pemenang pemilu kok diteror? Itu semakin menunjukkan betapa PDIP tidak semena-mena dalam menyikapi suatu permasalahan, meskipun sedang memegang kendali kekuasaan. Maka ketika hari ini saya membaca tuduhan atau analisa para pengamat politik mengatakan bahwa Bu Mega hanya bersandiwara dan pura-pura menangis demi mendapatkan simpati dan menarik Jokowi untuk kembali tunduk kepada instruksi partai. Jelas ini tuduhan yang kurang referensi. Karena kalau mau, ada banyak peluang bagi Bu Mega untuk bermain drama politik, tapi tidak satupun kesempatan pernah dimanfaatkannya. Dan sebenarnya perasaan sedih yang disampaikan oleh Bu Mega itu manusiawi karena Bu Mega kenal dengan Jokowi. Sering ketemu, sering ngobrol dan punya hubungan baik selama belasan tahun. Wajar sebenarnya. Sama seperti kita yang punya teman dan kemudian teman kita dicaci maki oleh orang lain. Rasanya kan ikut kesal. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Bu Mega yang sedih dan bahkan menangis jika melihat Jokowi dihina dengan sedemikian buruknya. Saya juga sama, banyak masyarakat juga sedih kalau mengingat perlakuan kelompok oposisi dan lawan Jokowi. Makanya jangan heran kalau kadang saat belusukan, tiba-tiba ada orang menangis di hadapan Jokowi. Karena mereka heran bagaimana presiden yang sedemikian dekatnya dengan masyarakat, tapi dihina entah untuk alasan apa. Kalau dari pendapat saya sebenarnya pembelaan Bu Mega ini luar biasa. Tidak banyak orang yang berani membela Jokowi saat ini. Silahkan perhatikan, emang ada ketua umum partai yang membela Jokowi saat dihina? Jangankan ketua umum partai, bahkan sekelas komisaris dan dirut yang sebenarnya posisi itu mereka dapatkan karena rekomendasi presiden pun tidak mampu berbuat banyak. Sebelum menerima jabatan mereka berkuar-kuar seperti orang yang paling peduli dengan presiden. Setelah menjabat, hilang ditelan waktu. Tahu kenapa mereka begitu? Karena terbebani dengan jabatan dan posisinya, seolah sudah tidak boleh lagi membela Jokowi. Entah ini teori dari mana. Maka ketika Bu Mega kemarin tampil membela dan mengingatkan pada masyarakat bahwa bagaimanapun Jokowi adalah Presiden Indonesia yang ikut memikirkan nasib seluruh masyarakat, tak terkecuali yang mencaci makinya. Bagi saya itu jelas sikap yang luar biasa. Mungkin Bu Mega paham betapa beratnya menjadi presiden, apalagi di tengah krisis seperti sekarang. Itu juga yang dulu dilalui oleh Bu Mega saat jadi presiden. Bisa juga memang Bu Mega punya hubungan yang lebih dekat dengan Jokowi berbanding partai-partai lain yang tidak peka. Sampai akhirnya saya menyimpulkan partai-partai lain itu seperti hanya mau enaknya, tapi tidak mau ikut menjaga. Hanya mau jadi menteri dan ambil posisi sebanyak-banyaknya di direksi BUMN, tapi ketika atasannya dihina, mereka pura-pura buta. Mereka begitu menjaga jabatannya sampai lupa bahwa jabatan yang mereka dapatkan itu sebenarnya didapat dari Jokowi. Artikel ini hanya pengingat saja, bukan menuntut. Toh ini sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu, sehingga pertarungan di media praktis bisa kita lihat selalu antara rakyat biasa tanpa jabatan publik melawan para elit partai politik oposisi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Tarian lembut Jokowi bikin Megawati lulut, ditulis oleh Anto Cahaya.
Sebagai kalimat pembuka, mau tanya nih, kira-kira siapa tokoh politik di negara kita yang tidak punya mimpi menjadi orang nomor satu di Republik kita tercinta ini? Sebuah negeri yang sangat indah dengan berbagai macam corak budayanya yang bikin iri bangsa-bangsa di luar sana, negeri cantik dan puitik yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Negeri yang kaya akan sumber daya alamnya dan dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tentu saja siapapun presidennya, namanya akan tercatat dengan tinta emas di buku-buku sejarah sebagai bagian dari perjalanan bangsa. Pertanyaan di atas rasanya sangat mudah kita jawab. Nyaris semua tokoh politik di negeri ini memiliki mimpi sebagai Presiden RI menggantikan Jokowi. Tapi tunggu dulu, mungkin ada yang tidak ingin, atau lebih tepatnya merasa diri tidak mungkin. Maka saya menggunakan kata nyaris. Mimpi menjadi Presiden RI itu bagi mereka terlalu tinggi, apalagi politisi yang hanya sebatas kader, tidak memiliki posisi, bukan petinggi atau kepala daerah yang tidak memiliki prestasi. Rasa-rasanya politisi macam ini cukup menjadi tim hore, bakar narasi setiap hari. Tugasnya hanya menggonggong dalam segala situasi, tidak peduli pandemi belit negeri. Seperti yang kerap kita lihat, mereka ini memang sengaja diciptakan, menarik konstituen yang merasa terwakili dan menjadi percikan api dengan maksud agar dikonsumsi akar rumput. Anda dan saya pasti sepakat bahwa ada banyak faktor yang membuat seseorang bisa masuk bursa calon presiden dan kemudian dikehendaki rakyat. Tidak cukup dengan popularitas kalau hanya mengandalkan popularitas semata. Saya rasa orang macam Fadlizon, Rocky Gerung atau Abdul Somad sudah memenuhi syarat. Memang tidak dapat dipungkiri popularitas itu penting karena akan berhubungan dengan elektabilitas. Apa itu elektabilitas? Elektabilitas jika konteksnya dalam spektrum politik adalah tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih sesuatu, baik itu seorang figur, lembaga atau partai, di mana informasi tersebut didapatkan dari hasil berbagai survei. Sebelum kita masuk lebih dalam, penting saya utarakan terlebih dahulu soal elektabilitas ini agar kita dapat melihat secara jeli. Menyusun potongan puzzle Presiden Jokowi secara tersembunyi sebetulnya sudah memberi kita kata kunci. Secara bahasa, istilah elektabilitas ialah hasil serapan dari bahasa Inggris, yaitu electability, yang artinya keterpilihan. Lantas, tingkat keterpilihan seorang figur dapat dilihat seperti apa? Nah, ini poin pentingnya yang selalu dikatakan oleh Presiden Jokowi di berbagai banyak kesempatan. Adapun unsur keterpilihan seorang figur itu antara lain, pertama dikenal baik oleh masyarakat luas, kedua terbukti memiliki kinerja yang baik, ketiga memiliki prestasi di bidang tertentu, keempat, memiliki rekam jejak yang positif di bidangnya. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk mencocokkan para figur yang selama ini muncul di bursa Capres 2024 dari keempat unsur di atas. Saya yakin sudah ada satu figur yang Anda kunci, bahkan jauh hari sudah terpatri di dalam